Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua masih dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kita akan sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita membaca di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-32, Bapak Ibu. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Di ayat 32 kita lompat. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul ucapan sama, respon berbeda. Kita tahu dalam Yohanes pasal 11 ini kita melihat bagaimana peristiwa ketika saudara Marta dan Maria yaitu Lazarus mengalami kematian. Di ayat yang kita baca adalah bagaimana ketika Yesus akhirnya datang kepada Marta dan Maria. Di ayat 21 tadi kita sudah baca bagaimana Marta dan Maria mereka mengucapkan hal yang sama, yaitu, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sekali lagi di ayat 21 dan 32, Maria dan Marta mengucapkan hal yang sama, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana respon daripada Tuhan Yesus dalam ucapan mereka ini. Di ayat 21 kita melihat bagaimana ucapan dari Marta. Ketika Yesus datang, hanya dituliskan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kemungkinan ketika Yesus datang pada waktu itu bisa dikatakan Marta ini terburu-buru, tergesa-gesa, bahkan mungkin dengan bahasa atau intonasi yang sebetulnya mereka memang mengharapkan Yesus hadir. Dan ketika secara spontan ketika Yesus datang, dia mungkin berlari dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati," dengan tergesa-gesa terburu-buru. Bahkan Marta lupa untuk memberitahukan kedatangan Yesus kepada Maria. Dan kita melihat bagaimana sikap yang kedua daripada Maria. Di ayat 32, bagaimana ketika Maria mengetahui Yesus hadir, Yesus ada di sana. Saya bacakan kembali, dikatakan demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara, ucapan yang sama tetapi sikap yang berbeda. Marta dengan sikap yang terburu-buru, tergesa-gesa. Tetapi Maria ketika melihat Yesus, firman Tuhan katakan, sikap Maria adalah tersungkur di depan kaki Yesus. Inilah yang membedakan. Inilah yang kemudian juga membuat respon Yesus berbeda. Kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 11 ayat 21 ini, bagaimana ketika Marta mengatakan yang sama, ya kemudian Yesus banyak berkata-kata kepada Maria. Dari ayat 21 sampai 29, Yesus banyak berkata-kata dengan Marta. Tapi kesimpulannya intinya hanya satu, bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus. Tetapi di ayat 32 kita lihat di sini, ketika Maria melihat Yesus dengan sikap yang berbeda, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Tuhan tidak banyak berkata-kata. Dia kemudian hanya berkata di ayat 34, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Kepada Maria, Yesus tidak banyak berkata-kata, tetapi intinya sama. Yesus juga akan membangkitkan Lazarus, Bapak Ibu. Jadi saudara, apa yang bisa kita petik atau pelajari? Ucapan yang sama tetapi respon yang berbeda. Doa yang berbobot bukan hanya kata-kata yang indah, Bapak Ibu. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus juga melihat sikap kita. Sikap kita ini juga yang menentukan bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya, lawatannya atas kehidupan kita. Ketika kita datang seperti Maria dengan satu sikap kerendahan hati, tersungkur di bawah kaki Tuhan, ini yang membuat hati Yesus masgul sehingga berkata, "Di mana Engkau barikan?" Artinya Bapak Ibu, sikap kita juga bisa menentukan bagaimana Tuhan untuk mau melawat kita. Itu yang menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong kita. Itu yang membuat akhirnya Yesus
mau menyelesaikan masalah yang dialami oleh Marta dan Maria. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, doa yang berbobot bukan ditentukan dari kata-kata yang indah, tapi bagaimana kita lihat Yesus melihat sikap kita juga di hadapan Tuhan. 2 Tawarikh pasal 7, saya bacakan dari ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepas penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bahkan ayat 15 dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kita melihat juga bagaimana contoh yang lain di sini, ketika langit tertutup, sepertinya tidak ada berkat, sepertinya ada sesuatu yang kita lihat, satu pergumulan, masalah atau keadaan yang hari-hari ini yang sedang terjadi menimpa Bapak Ibu, yang bisa dikatakan sepertinya Tuhan menutup langit. Tapi mari, biarlah bukan kita bersungut-sungut, tapi biarlah bagaimana sikap kita. Baik kita, firman Tuhan katakan, merendahkan diri. Kita banyak mencari wajah Tuhan, kita banyak datang di bawah kaki Tuhan, daripada kita meresponi dengan bersungut-sungut dengan keadaan sekitar kita. Dan saya percaya saudara, itu yang membuat sekali lagi waktu Bapak Ibu datang merendahkan diri, datang mencari wajah Tuhan dengan satu sikap benar-benar mencari Tuhan. Sekali lagi, itu yang menentukan bagaimana tangan Tuhan turun untuk menolong. Itu yang menggerakkan hati Yesus kepada Maria dan Marta untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tuhan akan bangkitkan Lazarus. Dan kita tahu bagaimana kisah ini. Pada akhirnya Lazarus dibangkitkan sekalipun sudah beberapa hari dalam kubur. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah hari-hari ini juga saya menyerukan kepada umat Tuhan meresponi keadaan situasi hari-hari ini, saudara. Biarlah bangsa Indonesia, para pemimpin, seluruh umat Tuhan, pemimpin agama kita sama-sama merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Biarlah dengan situasi hari-hari ini membuat sikap hati kita bahwa kita perlu Tuhan hari-hari ini. Kita perlu mencari wajah Tuhan, dan hanya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan apapun yang Bapak Ibu sedang alami. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Tapi bagaimana sekali lagi sikap kita di hadapan Tuhan. Maka umat-umat Tuhan, pagi hari ini responi apa yang menjadi keadaanmu. Bukan dengan bersungut-sungut. Doa yang berbobot sekali lagi bukan kata-kata yang indah, tapi bagaimana juga Tuhan melihat sikap kita. Dan pagi hari ini, mari koyakkan hati kita, bukan pakaian kita. Maka Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan melawat saudara tepat pada waktunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Dan sama-sama kita datang pagi hari ini, kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami kembali diingatkan untuk kami datang merendahkan diri Tuhan. Memiliki sikap yang benar Tuhan. Ketika keadaan situasi yang kami Tuhan hari-hari seperti tidak kami harapkan. Bahkan menghimpit kami sepertinya langit tertutup. Tetapi kami bersyukur ketika kami mau datang mencari wajah-Mu, merendahkan diri Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau mau turun tangan melawat kami. Engkau mau turun tangan untuk menolong kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau lawati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini mereka mulai responi firman-Mu, mereka tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, kami percaya tangan Tuhan saat ini menjamah. Tangan Tuhan melawat mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Apapun keadaan situasi yang mereka hadapi, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu melawat mereka dimanapun mereka berada. Ketika saya sampaikan firman-Mu, kami percaya sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau mendengar doa kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Setiap umat-Mu pagi hari ini, mereka dicelekan mata iman mereka. Mereka boleh melihat dan mengalami bahwa Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati gereja lokal kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu, berkati bangsa kami, kota kami, apapun situasi hari-hari ini. Kami umat-umat-Mu, biarlah kami mau merendahkan diri. Kami mau mencari Engkau lebih lagi Tuhan.
bahkan dengan satu kerinduan lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu memberkati kami, firman-Mu mengubahkan kami, memulihkan kami Tuhan, dan Kau mendengar doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.